Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kami kelompok 7 berkesempatan menyampaikan materi tentang etika pemasaran dan perilaku bisnis cara Nabi. Ada beberapa poin fokus pembahasan kita hari ini. Yang pertama, biografi Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Muhammad Haris Ardiansyah. Yang kedua, konsep pemasaran dan perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Eti Kofifatul Hikmah. Yang ketiga, prinsip etika pemasaran dan perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW dan etika pemasaran dan perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Isa Afkarina. Yang keempat adalah pelaksanaan bisnis berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan strategi bisnis Nabi yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizal Abidin. Langsung saja kita simak materi yang pertama. Nabi Muhammad SAW mulai merintis karir dagangnya saat berusia 12 tahun dan memulai usianya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan sebagai pedagang terus dilakukannya sehingga menjelang menerima wahyu berusia sekitar 37 tahun. Kenyataan itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menekuni dunia bisnis selama kurang lebih 25 tahun lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun. Saat berusia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad SAW tetap mengelola perdagangannya sebagai mitra bisnis Khadijah. Dengan demikian, beliau termasuk sebagai bisnis owner. Al-Fadlur Rahman mencatat bahwa setelah menikah, Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan usaha perdagangannya. Pada masa itu, beliau bertindak sebagai mitra dalam usaha istrinya. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bisnis ke berbagai pusat perdagangan di seluruh penjuru negeri dan negeri-negeri tetangga. Menginjak usia 30, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang investor dan memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakat. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sudah mencapai apa yang disebut sebagai kebebasan uang dan waktu. Sejak saat itulah beliau mulai sering menyendiri ke Gua Hiro. Untuk beliau dilakukan sehingga mendapat wahyu pertama pada usia 40 tahun. Periode baru dalam hidup Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul dimulai. Yang kedua yaitu konsep pemasaran dan perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW. Pertama ada mindset. Nabi Muhammad memahami betul bagaimana beliau harus menancapkan di otak konsumen akan produknya. Inilah yang tercantum dalam mindset. Bagaimana kita ingin diingat di hati konsumen. Hal ini tercantum dalam sebuah strategi yang di dalamnya terdapat proses segmenting, targeting, dan positioning. A. Segmentasi dalam pemasaran adalah cara membagi pasar berdasarkan pada variabel-variabel tertentu seperti faktor geografi, demografi, perilaku, dan akhirnya variabel terkecil yaitu individu. B. Targeting adalah menentukan segmen-segmen pasar yang potensial bagi perusahaan. Namun sebelumnya pengusaha telah memetakan atau menyegmentasikan pasar secara kreatif, sehingga dengan begitu kita akan benar-benar mengenal potensi segmen pasar yang akan menjadi target perusahaan. C. Positioning dalam definisi tradisional sering disebut sebagai strategi untuk memenangi dan menguasai benak pelanggan melalui produk yang kita tawarkan. Hermawan Kartajaya mendefinisikan the strategy to land your customer credibly, yaitu upaya mengarahkan pelanggan Anda secara kredibel. Dapat diartikan pula bahwa positioning adalah bagaimana agar pelanggan kita mengingat produk atau jasa yang kita tawarkan. Dalam melakukan positioning, Nabi Muhammad lebih condong pada membentukkan branding pada dirinya. Yang kedua yaitu ada market share. Market share atau
pangsa pasar, yaitu presentasi dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis tertentu yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang sama. Untuk menguasai pangkas pasar tertentu, setiap perusahaan mempunyai strategi yang berbeda-beda. Taktik utama yang digunakan untuk merebut pangsa pasar adalah dengan direferensi, bauran pemasaran, dan seliling. Yang ketiga yaitu Hatsar. Dalam Hatsar yang perlu diperhatikan adalah brand, proses, dan servis. Brand sebuah nama, istilah, simbol, ataupun hal lain yang dapat menjadikan sebuah identitas dari sebuah produk. Merek adalah indikator value yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Merek merupakan aset menciptakan value bagi pelanggan dengan memperkuat kepuasan dan loyalitas, dan menjadi alat ukur bagi kualitas value yang Anda tawarkan. Sejarah Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang sukses merupakan brand yang luar biasa. Ketika mulai dewasa dan beranjak muda, Nabi Muhammad sudah dikenal para pedagang dan memiliki modal di Arab. Pengalaman beliau melelangkan kemana-mana menjadikan Nabi Muhammad orang yang disegani di Mekah. Usia mudanya sudah dihabiskan untuk menjalankan dagang ke berbagai negara tetangga, dan pada akhirnya dia dipercaya janda kaya raya, yaitu Khadijah, untuk membawa barang dagangannya. Jelas bahwa Nabi Muhammad telah mencetak personal branding yang kuat sebagai pengusaha yang profesional dan jujur. Prinsip etika pemasaran dan perilaku bisnis Nabi Muhammad SAW. Beberapa etika pemasaran dan perilaku bisnis Nabi Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain yang pertama yaitu kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis, Nabi Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Cangkupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna ya'munu yang artinya dapat atau bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah, atau wejangan. Dalam aktivitasnya, ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu tepat menimbang. Etika bisnis Muhammad dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang yang kering tidak diperbolehkan dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut, seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Etika pemasaran dan perilaku bisnis cara Nabi Muhammad SAW. Beberapa etika bisnis Nabi Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain satu, yaitu penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang-barang yang dijualnya. Kedua, tatkala transaksi bisnis dilakukan, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Dalam hal ini, Nabi Muhammad juga bersabda bahwa berhati-hatilah terhadap sumpah yang berlebihan dalam suatu penjualan. Meskipun hal ini bisa saja meningkatkan hasil penjualan, akan tetapi dapat mengurangi keberkahannya. Yang ketiga yaitu penjualan suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli, atau dengan suatu usulan dan penerimaan. Kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi yang harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama, bukan secara paksaan maupun penipuan. Yang keempat yaitu penjual tidak boleh berbuat curang dalam menimbang atau menakar suatu barang. Yang kelima, dalam berdagang, Nabi Muhammad juga sangat menghormati dan menghargai hak dan kedudukan pembeli. Beliau melayani pelanggan sepenuh hati dan menganjurkan umatnya untuk menerapkan sikap tersebut.
Pelaksanaan bisnis berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencapai kesuksesan bisnisnya tak lain dipengaruhi oleh kerja keras yang selama ini beliau lakukan. Selain itu, Rasulullah sangat profesional dalam mengelola manajemen marketing pada bisnisnya. Landasan Rasulullah yang paling utama dalam menjalankan bisnis dan kehidupan sehari-harinya yaitu berdasarkan perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Bisnis yang sukses tidak terlepas dari beberapa hal, di antaranya harus dilakukan berdasarkan kepercayaan yang mana berkaitan dengan etika. Pelaksanaan bisnis berdasarkan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah strategi bisnis Nabi Muhammad SAW. Kisah sukses Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan semangat berwirausaha, kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan, serta selaras dalam bekerja dan beribadah menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang. Dalam konteks bisnis, sifat-sifat yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis beliau, yang kemudian menjadi sikap dasar manusiawi yang mendukung keberhasilan, yaitu diantaranya adalah sidik, yaitu berarti jujur atau benar dalam menjalankan bisnisnya. Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan kejujuran dan meyakini betul bahwa membohongi para pelanggan sama dengan mengkhianati mereka. Yang kedua adalah amanah, berarti dapat dipercaya. Dalam konteks ini, amanah adalah tidak mengurangi atau menambah sesuatu dari yang seharusnya dan dari yang telah disepakati. Itu bisa terjadi antara penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, dan sebagainya. Setiap orang yang diberi amanah harus benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut. Seorang pebisnis haruslah dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang amanah. Yang selanjutnya ada fatona, berarti cakap atau cerdas. Seorang pebisnis yang cerdas mampu memahami peran dan tanggung jawab. Dengan dia mampu menunjukkan kreativitas dan inovasi guna mendukung dan mempercepat keberhasilan. Pebisnis yang cerdas juga mampu memberikan nilai efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan pemasaran. Yang selanjutnya adalah tablik. Tablik bisa dimaknai dengan menyampaikan. Dalam konteks bisnis, tablik bisa dimaknai sebagai argumentasi dan komunikasi. Penjual hendaknya mampu mengomunikasikan produknya dengan strategi yang tepat. Dengan sifat tablik, seorang pebisnis diharapkan mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran, tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang etika pemasaran dan perilaku bisnis cara Nabi. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.